Terobosan besar. Tim peneliti Akademi Sains Sungai Indah berhasil mengekstrak ekstrak kunci dari tanaman langka dan mengembangkan darah buatan universal. Ini adalah tonggak sejarah besar yang menggabungkan sejarah medis manusia dengan teknologi pertanian modern. Profesor Lin. Profesor Lin. Selamat. Terima kasih, Bos. Anda berhasil memecahkan tantangan besar yang membingungkan dunia medis selama puluhan tahun. Anda adalah kebanggaan Sungai Indah dan juga seluruh negeri. Baru saja, saya menerima telepon dari Karolinska Institute. Penelitian Anda telah memenangkan hadiah Nobel kedokteran tahun ini. Kami semua sepakat untuk mengadakan perjamuan perayaan untuk Anda malam ini. Terima kasih, Bos. Tapi saya tidak bisa hadir hari ini. Keluarga saya menjodohkan saya. Saya harus pulang untuk kencan buta. Oke. Hahaha. Itu acara besar dalam hidup. Kita harus mendukung itu. Kalau begitu, kita tunda perjamuan ke besok. Oke, terima kasih, Bos. Ya, saya berangkat. Oke. Profesor Lin, mobil tua murah Anda ini sudah seharusnya diganti sejak lama. J, gunakan mobil saya untuk mengantar Profesor Lin pulang. Ya, Bos. Profesor Lin, biar saya antar. Tidak perlu, tidak perlu. Sungguh, Bos, tidak perlu. Terlalu merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Mengingat pangkat dan kontribusi Anda lebih dari layak mendapat mobil dan sopir khusus. Sungguh, Bos, tidak perlu. Atau? Ah, itu juga bisa. Saya akan khawatir jika Anda mengendarai mobil lain. Pakai mobil saya. Lebih aman. Dan Anda akan terlihat lebih berwibawa. Ini, Profesor Lin. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong. Bukankah Anda membawa kado untuk kencan buta? Iya. Lihat. Hei, pergi kencan buta hanya dengan sekantong buah. Ini buah yang ditanam ayah dan ibu. Rasanya sangat manis. Hari sudah sore. Saya pergi sekarang. Hei. Hah? Profesor Lin, berkendaralah dengan hati-hati. Hubungi saya jika ada masalah. Jangan ragu untuk menelepon. Anda adalah harta berharga Sungai Indah. Oke, terima kasih, Bos. Profesor Lin telah mencapai prestasi luar biasa, tapi mengendarai mobil domestik murah yang hampir hancur, berpakaian sangat sederhana, dan hanya membawa sekantong buah hasil kebun ke kencan buta, dia benar-benar unik. Keluarga King harus memperlakukannya dengan baik. Aku di gedung perusahaan mereka. Aku baru saja menelepon manajer Davis. Dia bilang, ketua proyek darah buatan, Profesor Lin, juga akan hadir di perjamuan perayaan besok. Siapkan hadiah yang mewah. Aku akan mengantarnya sendiri besok, Profesor Lin. Baik, akan segera saya lakukan. Apa kamu bisa menyetir? Keluar. Mobilmu yang jelek nabrak mobil bosku. Kamu yang mencoba mencuri tempat parkirku, dan sekarang kamu menyalahkan aku? Apa maksudmu tempat parkirmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah besok, di kota Sungai Indah, bahkan jika koin jatuh dari langit, semua milik Thorne, mengerti? Kamu dari korporasi Thorn. Karena kamu tahu aku bekerja untuk Tuan Thorn, bayar saja dan minta maaf. Biarkan aku memberitahumu, mobil bosku masih baru. 750 juta rupiah. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. 750 juta? Mending kau rampok saja aku. Jika kamu tidak bayar, kamu tidak akan pergi hari ini. Sebaiknya kamu tanya-tanya tentang Tuan Thorn kami di kota Sungai Indah. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Aku kesini untuk menemui Howard. Karena kamu bekerja untuknya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Minta maaf saja, dan kita anggap selesai. Mencari Tuan Thorne. Kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyuruhku minta maaf?
Beraninya kau menyuruhku minta maaf? Kenapa kau memukul orang? Minta bantuan, ya? Siapa ini? Aku Serena Lin. Sekarang, kau. Katakan yang ingin kau katakan, cepat. Kupikir kau sebaiknya datang ke sini sendiri. Karyawanmu. Hei, kukira kau sangat tangguh. Tapi ternyata kau hanya bermulut besar. Bayar sekarang, $50.000, tidak kurang sedikit pun. Kalau tidak, saat kukatakan pada Tuan Thorn, kau tidak akan keluar dari kota Sungai Indah hidup-hidup. Ini pemerasan. Kalau kau terus memutarbalikkan fakta, aku akan menelepon polisi sekarang. Silakan, coba saja. Dia yang pertama melihat tempat parkir. Dia mencuri tempat itu dan menabrak orang, dan sekarang dia membalikkan keadaan. Itu sungguh keterlaluan. Aku sekretaris Tuan Thorn. Apa kalian semua ingin mati, mencampuri urusanku? Sekretaris Tuan Thorn. Pantasan Porsche itu terlihat begitu familiar. Gadis kecil yang mengendarai Porsche itu punya nyali. Kebanyakan orang menghindari mobil Tuan Thorn, dan dia benar-benar berani menabraknya. Dia pemberani. Tapi dia hanya kurang beruntung. Dari sekian banyak orang, dia harus memilih kesukaan Tuan King. Kau mau bayar atau tidak? Kaulah yang menabrak mobilku, jadi kaulah yang harus bayar. Tidak mau bayar, ya? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu hancurkan mobil ini, kamu tidak mampu membayarnya. Ini cuma mobil domestik murah. Saya tidak mampu membayarnya. Aku akan hancurkan sekarang juga. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Kalau tidak, meskipun bosmu datang, dia tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Dasar gadis kecil, berani-beraninya kau mengancamku dengan bosku. Kau pasti ingin mati. Jaga mulutmu. Kalau kau benar-benar hancurkan mobil ini, bahkan bosmu pun. Mobil rongsokan ini? Bukan hanya 1, bahkan 10, aku mampu membayarnya. Kau harus bertanggung jawab untuk ini. Kamu cuma mau uang, kan? Uang ini cukup untuk membeli 10 mobil rongsokan ini, anggap sisanya tip. Kau? Ada masalah? Kalau begitu, gugat aku. Namaku Chloe. Ingat itu. Baik. Tunggu saja. Kalian lagi ngapain? Apa yang kamu lakukan? Tuan Thorn, akhirnya kamu datang. Aku baru saja mau parkir, dan wanita ini mencoba mencuri tempatku, langsung menabrak mobilku. Dan sekarang dia menyalahkanku, bilang aku yang mencuri tempatnya. Kamu memang pintar memutarbalikkan fakta. Kamu Tuan Thorn, kan? Aku Serena Lin. Ayahku menyuruhku mencarimu. Jadi kamu Serena Lin yang disebut ayahku. Ya. Ini dari. Kamu menabrak mobilku begitu tiba. Ada apa denganmu? Bukan aku. Hanya karena aku ada urusan dan menutup teleponmu, kamu sengaja menabrak mobilku. Tidak, aku tidak. Apa kamu tahu bahwa goresan kecil di mobilku biaya perbaikannya ribuan dolar? Kamu pikir sekantong buah bisa menutupi kerusakan? Ini bukan ganti rugi. Ini. Baik, aku tak mau dengar alasanmu. Karena kamu di sini, biar aku perjelas, kita tidak cocok. Dari manapun kamu datang, kembalilah ke sana. Aku berkendara berjam-jam untuk sampai ke sini, dan kamu bahkan tidak membiarkanku menyelesaikan kalimat sebelum menyuruhku pergi. Aku dengar dari ayahku bahwa kamu seorang petani. Lihatlah gedung-gedung di belakangmu, lalu lihat dirimu sendiri. Dengan penampilanmu seperti itu, apa kamu pikir kamu cukup baik untukku? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku menjodohkanku denganmu. Apa? Perempuan ini berpakaian sangat norak. Dan dia di sini untuk kencan buta dengan Tuan Thorn. Udik dari entah mana. Mau mendekati Tuan Thorn. Lihat diri sendiri dulu, apa kamu pantas? Mana mungkin Tuan Thorn suka padanya? Tepat sekali, Tuan Thorne adalah idaman semua wanita di kota Sungai Indah. Idaman. Aku yang pertama menentang pernikahan ini. Baik.
Kamu bos besar, sombong sekali. Aku tidak cukup baik untukmu. Aku bahkan membawa buah hasil kebun sendiri sebagai hadiah untukmu. Maaf. Aku cuma makan buah impor yang dikirim pakai pesawat. Hadiahmu yang murah hati itu, aku tidak peduli. Buah jelek ini, anjing pun tidak mau memakannya. Ayah dan ibuku menanam buah ini dengan tangan mereka sendiri. Kamu tidak berhak menginjak-injaknya. Jalang, berani kamu. Ah, Bicara sekali lagi, aku akan pukul mulutmu. Ayolah, itu cuma sekantong buah busuk. Kenapa kamu marah sekali? Berapa? Aku bayar. Aku kasih kamu 10.000 rupiah. Lebihnya buat ongkos perjalananmu. Tidak usah. Simpan saja untuk sekretaris kecilmu, biar dia bisa beli buah impor. Berhenti di situ. Apa? Tuan Thorn, Anda menyuruh saya tinggal untuk makan malam? Anda menabrak mobil saya. Dan Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Jadi apa yang Anda inginkan? Tuan Thorn, Anda mau telepon polisi atau berdamai secara pribadi? Anda menabrak mobil Tuan Thorn. Dan Anda pikir minta maaf saja sudah cukup? Tentu saja Anda yang bayar. Baik, kalau begitu, sebutkan harga Anda, Tuan Thorn. Saya akan bayar Anda. Bayar. Apa Anda sanggup membayarnya? Porsche saya ini adalah model khusus edisi terbatas. Hanya ada satu di seluruh kota Sungai Indah. Anda mau bayar pakai apa? Sebut saja harga Anda, Tuan Thorn. Soal apakah saya mampu membayarnya, itu urusan saya. Biarkan saya yang khawatir. Biarkan Anda khawatir? Anda merusak seluruh bagian depan mobil. Untuk memperbaikinya, biayanya setidaknya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? 1 juta rupiah? Apa? Takut? Bukankah Anda tadi sok kuat, bilang akan bayar berapapun? Sekarang Anda bangkrut? Saya peringatkan Anda, jika Anda tidak bisa membayar 1 juta rupiah itu hari ini, jangan berharap bisa keluar dari kota Sungai Indah hidup-hidup. Baik, 1 juta rupiah, setuju. Tidak masalah, tapi Anda juga merusak mobil saya. Jadi Anda harus bayar untuk itu juga, kan? Baik, saya bayar. Itu hanya mobil domestik murah, jadi bagaimana kalau rusak? Bahkan diperbaiki pun, tetap rongsokan. Tidak bernilai banyak. Begitukah? Sebaiknya Anda lihat baik-baik plat nomornya. Jadi dia baru saja membeli plat nomor yang lebih bagus, ya? Apa sih masalahnya? Saya sarankan Anda telepon kakek nenek Anda sekali. Atau orang tua yang bijak di keluarga Anda dan tanyakan pada mereka apa jenis Centurion dengan plat nomor khusus ini artinya. Centurion, bendera hijau, ada apa? Bukankah itu hanya mobil domestik murah? Berapa sih nilainya? Mengendarai mobil jelek seperti ini untuk bertemu Tuan Thorn kita, memalukan sekali. Tepat sekali. Mobil ini kelihatan sangat kuno. Tidak berkelas sama sekali. Datang menemui Tuan Thorn dengan mobil ini. Pantas saja Tuan Thorn tidak merestuinya. Zaman sekarang, masih ada orang yang mengendarai mobil jelek murah seperti ini untuk kencan buta. Itu hanya mencari malu. Tuan Thorne adalah seorang elit bisnis. Jika orang tahu kencan butanya adalah pecundang bangkrut yang mengendarai mobil domestik murah, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Jika aku jadi dia, aku juga tidak mau dia. Kamu tidak hanya kasar dan tidak masuk akal, tetapi juga sangat bodoh. Saya tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan. Yang perlu kamu katakan adalah apakah kamu mau bayar atau tidak. Baik, saya bayar. Kamu pikir saya tidak mampu? Saya baru cek online. Untuk mobil Centurion, model termahal hanya sekitar $30.000, tidak berharga. Apa yang kamu bicarakan adalah mobil keluarga Centurion biasa yang diproduksi massal. Mobil saya ini. Mobil tetaplah mobil, apa urusannya dengan keluarga atau bukan? Jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu hanya mencoba menipuku, lihat penampilan pecundang bangkrutmu yang menyedihkan. Baik, cukup. Kamu tidak perlu memperbaiki mobil rongsokan ini. Saya akan bermurah hati dan belikan kamu yang baru. Kamu yakin? Tentu saja yakin. Lupakan satu, saya bisa beli 2 untukmu. Kau benar. Semuanya, jadilah saksiku. Hei, bos, ini Serena. Mengapa jam segini kau meneleponku? Apakah kau bertemu dengannya? Apa kau puas? Aku bertemu dengannya. Tapi, soal pernikahan itu cerita panjang. Sekarang ada masalah mendesak, aku perlu melaporkan padamu. Mobil yang kau pinjamkan padaku hancur. Apa? Yang menghancurkan mobilmu, menuntut aku membayarnya 1 juta rupiah.
Dia juga mengancam jika aku tidak membayar, dia tidak akan membiarkanku pergi hidup-hidup. Berani dia. Dia menghancurkan mobilku dan mengancammu. Siapa orang ini? Ini Howard Thorne. Kau itu punya si jalang kecil itu cadangan, hah? Kau menghancurkan mobilku, lalu menuntut Serena membayarnya? Ya, itu aku. Aku memberimu 20 menit. Setiap menit kau terlambat, aku akan mematahkan satu jarinya. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa gadis kecil yang kau ancam itu? Aku tidak peduli, jika kau itu punya si jalang kecil itu gigolo, kau bayar atau tidak. Bayar, atau aku akan membuatnya menyesal. Aku bayar. Tapi 1 juta rupiah. Bukankah itu terlalu sedikit? Bagaimana jika aku membayarmu 10 juta rupiah saja? Katakan lokasimu. Aku akan menyuruh seseorang membawakan uang itu padamu segera. Dasar orang tua bangka, apa yang kamu sombongkan di sini? Baiklah, kalau kamu benar-benar berani bayar, aku akan terima. Aku tepat di pintu masuk menara Sungai Indah. Kalau punya nyali, bawa uangnya ke sini dan biarkan aku lihat. Kau, Tuan Thorne, orang tua bangka itu bilang akan bayar 10 juta rupiah. Apa dia benar-benar menganggap kita bodoh? Howard, kau benar-benar mempekerjakan sekretaris yang hebat. Chloe adalah lulusan universitas ternama dengan kemampuan luar biasa, dibandingkan dengan orang sepertimu yang mencoba menggunakan cara curang untuk menjilat dan memeras uang, dia 100 kali lebih baik. Tuan Thorne, jangan buang waktu bicara dengannya. Dia ngomong terus, dia hanya mencari alasan untuk tidak bayar. Aku tidak mencari alasan. Apapun katamu, aku akan bayar. Kau bilang begitu. Siap. Kalau aku tidak lihat uangnya, aku akan pakai ini untuk mematahkan kakimu. Itu 10 juta rupiah. Mustahil dia bisa mengumpulkan sebanyak itu. Lihat dia, pakaiannya biasa saja. Dia tidak terlihat kaya. Dia terlalu sombong. Aku penasaran bagaimana dia akan keluar dari ini nanti. Aku punya banyak uang. Aku tidak perlu uang perbaikan mobil. Aku hanya tidak tahan dengan orang sepertimu, yang merasa paling benar, tidak tahu tempatmu. Dengar, berlutut sekarang dan minta maaf padaku dan Chloe, dan aku akan melupakan ini, dan kamu tidak perlu membayar perbaikan mobil. Kamu akan melupakan, tapi aku tidak. Kau. Semuanya, lihat. Apa itu? Dia benar-benar mendapatkan 10 juta rupiah tunai. Mungkinkah aku salah menilainya? Bos menyuruhku membawa uang ke Menara Sungai Indah. Ternyata untuk Howard. Hahaha. Tuan Thorne, Anda terlalu baik. Anda bahkan datang menyambut saya secara pribadi. Presiden Carter. Apa ini? Bos, secara khusus meminta saya untuk membawakan uang untuk Anda. Tuan Thorne memiliki koneksi yang luar biasa. Kenapa Anda tidak menyebutkannya sebelumnya? Jika Anda memberitahu saya, apalagi 5 juta, bahkan jika 50 juta, saya akan mewujudkannya untuk Anda. Bos. Oh, begitu. Haha, saya pikir. Anda benar-benar memiliki kemampuan seperti itu mendapatkan uang sebanyak itu. Presiden Carter, kan? Saya sarankan Anda menelepon dan cari tahu persis untuk apa sebenarnya uang ini. Jika tidak, Anda tidak bisa menanggung konsekuensinya. Hamha. Konfirmasi apa? Tuan Thorne dipilih langsung oleh bos. Jika saya tidak memberikannya kepadanya, haruskah saya memberikannya kepada Anda? Kamu? Tuan King. Terima kasih telah memilih bank kami. Pinjaman 5 juta rupiah Anda, bank kami sudah menyetujuinya. Dan kami memberi Anda suku bunga terendah. Saya sangat menghargai itu. Dengan senang hati. Lihat itu, bahkan seorang presiden bank membawakan saya uang secara pribadi. Itulah perbedaan antara Anda dan saya.
Manajer Davis, saya tidak menyangka bos Anda akan mengirim Presiden Carter untuk mengantarkan uangnya secara langsung. Benarkah? Sepertinya bos kita sangat menghargai Tuan Thorne dan perusahaan Anda. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa Profesor Lin sangat berbakti kepada orang tuanya. Saya pernah mendengarnya berkata ayahnya suka bermain-main dengan keramik. Dan ibunya, dia suka gelang giok. Sedangkan Profesor Lin sendiri, dia selalu ingin membeli rumah di kota. Dan mengajak orang tuanya untuk menghadiri perjamuan perayaan. Selama Anda tampil baik, dengan dukungan bos, kemitraan Anda dengan Profesor Lin praktis dijamin. Hah, oke, mengerti. Tuan Thorne, apa yang membuat Anda begitu senang? Perusahaan kita segera akan mendapatkan proyek besar. Kalau itu terjadi, nilai pasar kita setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Mungkin kita bahkan akan melompat menjadi perusahaan nomor 1 di kota Sungai Indah. Hahaha, Tuan Thorne, Anda benar-benar sangat cakap. Selamat, Tuan Thorne. Saya sudah memutuskan. Saya akan meminjam 20 juta rupiah. Tuan Thorne, bukankah itu terlalu banyak untuk dipinjam? Kekhawatiran Presiden Carter tidak perlu. Penilaian Tuan Thorne kita tidak pernah salah. Presiden Carter, kita memiliki hubungan yang baik. Anggap saja saya menambah kinerja Anda. Saya tidak akan meminjam 20 juta rupiah. Saya akan meminjam 50 juta rupiah. 50 juta. Anda yakin? Tentu saja. Hei, Tuan Thorne. Terima kasih banyak. Saya akan kembali dan mengurusnya untuk Anda segera. Hahaha, baik. Kenapa dia pergi? Di mana dia? Dia? Cepat, panggil keamanan dan usir dia. Tuan Thorne. Mobil siapa ini? Miliknya. Dia baru saja mengendarai mobil domestik murah ini dan bertengkar denganku soal tempat parkir, lalu menabrak mobil baru Tuan Thorne. Mobil domestik murah? Chloe, mobil ini memiliki plat nomor khusus. Itu Centurion. Lihat model ini. Pasti model VIP custom dibuat untuk orang-orang penting. Orang biasa tidak mampu membeli ini. Presiden Carter, Anda pasti salah. Itu hanya plat nomor dengan angka bagus. Anda bisa membelinya jika punya uang. Orang sekarang suka semua barang mencolok ini untuk pamer. Tepat. Presiden Carter. Dia hanya petani kotor. Mustahil dia mampu mobil seperti yang Anda bicarakan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengendarai mobil seperti itu menjadi petani kotor? Plat nomor ini tidak hanya mewakili kekayaan, tetapi juga status yang tidak pernah bisa dicapai orang biasa. Bahkan jika Anda kaya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Saya ingat, di seluruh kota Sungai Indah, hanya satu mobil yang memiliki plat ini. Halo? Cari tahu untukku. Plat RPD 66666, mobil siapa itu? Oh, Presiden Carter. Anda membesar-besarkan yang tidak penting. Itu hanya mobil domestik biasa. Anda yakin? Oke, begitu. Presiden Carter, mobil siapa ini? Maaf, bos. Saya tidak tahu itu Anda. Bos, saya yang buta dan tidak sopan. Tidak tahu. Anda ada di sini. Saya lalai. Mohon jangan tersinggung. Presiden Carter, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda begitu sopan padanya? Tuan Thorne, dia bos. Mobil ini adalah mobil pribadinya. Bos yang mana? Bos Manajer Davis, bank kita VIP terpenting. Astaga, kamu tidak bisa bicara begitu. Presiden Carter, apa Anda salah? Tentang hal seperti ini, masa saya salah? Plat nomor dan informasi mobil, orang saya sudah memeriksanya ribuan kali. Tidak ada kesalahan sama sekali. Kamu yakin? Tentu saja. Chloe, kamu menabrak mobil bos. Kali ini, kamu dalam masalah besar. Tuan Thorne, tolong saya. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak tahu itu mobil bos. Jangan panik. Dia bukan bos. Tuan Thorne, ini bukan waktunya untuk bercanda. Orang saya sudah memeriksanya 2 kali. Mobil ini adalah mobil bos. Dan dia adalah bos sendiri. Dia tidak mungkin bos. Karena bos adalah laki-laki. Presiden Carter, wanita ini sudah membodohi Anda.
Saya belum pernah bertemu bos, tapi saya yakin 100% bahwa bos adalah laki-laki, jadi tidak mungkin dia adalah bos. Permisi. Apakah Anda atasan manajer Davis? Saya bukan atasannya. Sudah kuduga, dasar petani kotor, kamu bukan bos. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi bos dan menakut-nakuti saya. Kamu benar-benar membuatku takut tadi. Kamu memang kurang ajar. Saya akan menelepon polisi sekarang dan melaporkanmu atas penipuan. Mereka akan memenjarakanmu. Hei, tunggu. Untuk membuat Presiden Carter benar-benar tenang, saya akan menghubungi manajer Davis dan memastikannya. Halo, Tuan Thorne. Halo, manajer Davis. Saya perlu mengonfirmasi sesuatu dengan Anda. Plat nomor bos, apakah itu RVD 666666? Benar. Jadi, di mana mobilnya sekarang? Profesor Lin yang mengemudikannya pulang. Ada apa? Apa? Tunggu, maksud Anda, siapa yang mengemudikan mobil bos pulang? Profesor Lin. Profesor Lin. Dia Profesor Lin. Dia Profesor Lin. Tidak, benar-benar tidak mungkin. Profesor Lin. Dia sudah mencapai banyak prestasi besar. Proyek yang dia pimpin semuanya telah menciptakan nilai yang luar biasa bagi negara. Seharusnya Anda seorang sesepuh yang sangat dihormati. Anda tidak mungkin semudah ini. Manajer Davis, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Profesor Lin ini, apakah dia laki-laki atau perempuan? Gaun Chloe untuk besok sudah siap. Kamu lebih suka yang mana? Hitam atau biru? Biru. Oke. Terima kasih. Tuan Thorne, apa yang dikatakan manajer Davis? Manajer Davis memberitahu saya mobil bos diambil oleh Profesor Lin. Jadi, bukankah itu berarti dia Profesor Lin? Tidak, saya sudah memeriksa ulang dengan manajer Davis. Profesor Lin adalah laki-laki. Jadi mobil ini tidak mungkin miliknya. Mobil ini bukan miliknya. Lalu kenapa dia mengendarai mobil bos? Apa kamu benar-benar perlu bertanya? Mobil ini, dia mencurinya. Kau wanita gila. Kau memang berani? Mencuri mobil pribadi bos? Itu belum semuanya, Presiden Carter, ya. Dia menabrakkan mobil bos, 2 pelanggaran sekaligus. Mencuri mobil bos adalah kejahatan serius. Serena Lin, kau akan membusuk di penjara. Panggil polisi. Hei, Tuan Thorne, tidak perlu repot. Saya memang sedang dalam perjalanan pulang. Di jalan, saya akan menangkapnya dan mengirimnya ke Departemen Kepolisian. Satpam, tangkap dia. Aku tidak mencurinya. Ini. Menjijikan. Serena Lin. Aku sangat bersyukur aku tidak jadi bersama wanita yang suka berbohong dan mencuri. Presiden Carter, dia ada di tangan Anda. Pastikan dia mendapatkan apa yang pantas dia terima, serahkan padaku. Oh, Tuan Thorne, pinjaman $50 juta itu, saya akan memprosesnya begitu saya kembali. Pada akhir hari ini, uang itu akan masuk ke rekening perusahaan Anda. Kalau begitu terima kasih, Presiden Carter. Sama-sama. Perjamuan perayaan besok sangat penting. Tidak ada yang boleh salah. Terutama Profesor Lin. Kita harus memperlakukannya dengan baik. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Pergilah sekarang, siapkan hadiah untuk Profesor Lin. Tuan Thorne, ya, Tuan Thorne. Perjamuan perayaan. Bagus, jadi kalian tetap butuh bantuanku. Aku tidak mencuri mobil itu. Aku meminjam mobil bos. Kamu pikir aku masih akan percaya apa yang kamu katakan? Kamu hanya petani kotor dari pedesaan. Bagaimana mungkin kamu kenal bos? Itu benar-benar konyol. Aku bicara yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa telepon bos. Bos? Dia orang besar dengan jadwal padat. Masa aku ganggu dia untuk hal remeh seperti ini? Aku tidak akan pernah merepotkannya dengan ini. Kamu keras kepala seperti bagal. Kamu akan mendapat balasan. Bawa dia pergi. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, 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 lepaskan. Jika kamu tidak mau jalan mudah, maka ambil jalan sulit.
Ke departemen kepolisian. Lepaskan. Kamu tidak boleh lakukan ini padaku. Profesor Lin, cepat berbalik dan hentikan mobil itu. Oh, dua hal hebat hari ini. Tidak hanya kami membantu bank mendapatkan 50 juta rupiah dari kesepakatan besar Tuan Thorn, tapi kami juga membantu bos menangkapmu, pencuri mobil. Pada perjamuan perayaan besok, lalu, kamu akan langsung dipromosikan ke kantor pusat dan menjadi presiden. Kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Dan kamu membantu orang jahat. Lupakan soal menjadi presiden di kantor pusat, bahkan manajer cabang, aku rasa kamu tidak akan pernah. Kamu sudah habis dan masih banyak bicara? Kamu punya nyali. Mencuri mobil bos. Aku sarankan kamu. Pikirkan baik-baik tentang sisa hidupmu di penjara. Bagaimana bisa kamu mengemudi seperti itu? Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu? Lepaskan dia. Lepas. Jadi kamu dan gadis ini bersekongkol? Sempurna. Karena kalian masuk ke dalam perangkap kami, aku akan menghabisi kalian berdua hari ini. Aku akan membawa kalian berdua dan menyerahkan kalian kepada bos. Siapa kamu? Berani-beraninya kau memukulku. Bos, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Bos, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Maaf, Profesor Lin, aku terlambat. Profesor Lin. Bos, untung kamu datang tepat waktu, atau aku akan dibawa ke departemen kepolisian sebagai pencuri mobil. Dasar orang buta. Bos, semua ini salah paham. Bos, kamu dari departemen mana? Siapa namamu? Aku wakil presiden Bank Sungai Indah. Vincent Carter, kamu dipecat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi wakil presiden. Jangan ada hinaan lagi darimu. Bos, aku salah. Bos, aku presiden bank ini. Michael Carter, tolong. Demi dia, beri kami kelonggaran, biarkan saja kali ini, aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Bos, aku salah menilai orang, dan gagal mengawasi. Aku yang salah. Kembali dan beritahu saudaramu, dia juga dipecat. Hei, aku akan mengirim ketiganya ke departemen kepolisian, beritahu kepala departemen kepolisian untuk menangani mereka dengan keras, bro. Bos, aku salah, aku benar-benar kacau. Bos, Profesor Lin, kasihanilah, tolong, Profesor Lin. Profesor Lin, apa yang terjadi di sini? Bukankah aku sudah mengirim seseorang dengan uangnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang terjadi. Sekretaris Howard Thorn menabrak mobilmu. Ini gila. Aku akan kumpulkan orang-orang dan segel perusahaan mereka sekarang, dan beri mereka pelajaran. Tidak perlu, bos. Dia akan hadir di perjamuan perayaanku besok, aku akan menanganinya sendiri nanti. Baiklah. Gubernur bilang kamu sudah banyak berkontribusi, dia akan datang sendiri untuk memberikan penghargaanmu besok. Aku akan menjemputnya besok pagi, lalu berangkat ke sana. Oke. Biarkan aku menjawab panggilan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan urus semuanya. Oke. Hei, ayah. Gimana kencan butanya? Putra George cukup menarik. Sebaiknya kamu jangan biarkan dia lepas. Gagal. Dia tidak tertarik padaku. Aku sudah tahu. Sudah berapa kali aku bilang, jangan menghabiskan sepanjang hari bermain-main dengan urusan ekologi kamu. Itu bukan ekologi. Itu ilmu biologi. Sama saja. Begitu mereka dengar kamu petani, mereka akan mengira kamu tidak punya masa depan. Tidak punya ambisi.
Itulah kenapa mereka tidak mau kamu. Ayah, kamu bilang mereka saya petani? Memang tidak benar. Bermain-main dengan tanaman dan bunga dan botol serta toples sepanjang hari. Itu bukan menanam. Lalu apa namanya? Pantas mereka memanggilku petani kotor. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Bagaimanapun, sekarang akulah yang tidak tertarik padanya, bukan sebaliknya. Ayah, besok, ajak ibu ke kota untuk perjamuan perayaanku. Perjamuan perayaan apa? Harta apa yang kamu tanam sampai mengadakan perjamuan? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Oke, ayah, tentu. Howard, aku harap kamu masih bisa tersenyum besok. Manajer Davis. Maksudmu gubernur juga datang? Benar, gubernur datang jauh-jauh untuk memberikan penghargaan kepada Profesor Lin. Bosku, dan aku sedang dalam perjalanan menjemput gubernur. Dan Profesor Lin? Kapan dia tiba? Profesor Lin pulang ke rumah. Dia mungkin agak terlambat. Saat dia tiba, kamu harus menjaganya dengan baik. Pastikan tidak ada yang salah. Jangan khawatir, Manajer Davis. Siap. Oke. Orang Profesor Lin itu sungguh sulit ditemui, ya. Dia menciptakan prestasi monumental yang bisa mengubah sejarah manusia. Dia sendiri tidak pernah muncul di depan umum, sangat menjaga kerendahan hati. Ya, orang luar bahkan tidak tahu seperti apa Profesor Lin terkenal ini sebenarnya. Hari ini kita akhirnya bisa melihat orangnya. Suatu kehormatan besar. Tuan Thorne, saya mendapat kabar bahwa Anda telah mendapatkan hak kerja sama dengan Profesor Lin. Tidak heran begitu pasar dibuka hari ini, harga saham perusahaan Anda meroket. Tak terhentikan, kalian benar-benar tahu banyak. Jadi Tuan tahu, Anda mengatakan benar Anda mendapatkan hak kerja sama? Ini adalah berita bisnis terbesar tahun ini. Pasti benar. Kemarin saya pergi ke bank. Saya dengar Presiden Carter berkata Tuan Thorne meminjam 50 juta rupiah sekaligus. Dengan langkah besar seperti itu, dia jelas sedang bersiap untuk sesuatu yang besar. Itulah mengapa saham perusahaan Tuan Thorne melonjak begitu tinggi. Tuan Thorne, kamu harus menjaga kami mulai sekarang. Ya, Tuan Thorne, dengan proyek sebesar ini, kamu harus memberi sedikit keuntungan untuk kami, kan? Ayo kita semua jadi kaya. Dengan proyek sebesar ini, tidak mungkin saya bisa menanganinya sendiri. Jika kalian semua tertarik, kalian bisa berinvestasi dan membeli saham. Saat proyek menghasilkan uang, kita akan membagi keuntungan secara proporsional. Saya akan berinvestasi. Mengikuti Tuan Thorne, pasti untung. Saya ikut. Saya juga ikut. Dan saya ikut. Tuan Huang, ini adalah beberapa hadiah kecil yang saya siapkan untuk orang tua Profesor Lin. Saya pilihkan secara khusus. Ini adalah vas porselen antik dari dinasti Song, bernilai Rp200.000. Piring giok putih ini bernilai Rp300.000. Dan sebuah penthouse dengan pemandangan sungai di Shangxi Garden, bernilai Rp2 juta. Wah, Tuan Thorne, sungguh sangat murah hati. Hadiah selamat datang sebesar Rp2,5 juta. Tuan Thorne benar-benar mengerahkan semuanya. Dibandingkan dengan apa yang akan kita hasilkan di masa depan, ini hanyalah setetes air di lautan. Tuan Thorne, saya akan menandatangani perjanjian kerja sama sekarang. Saya juga akan menandatangani. Saya juga. Karena kalian semua sangat menghargai saya, Chloe, bawakan perjanjiannya. Siapapun yang ingin bekerja sama, ambil satu dan tanda tangani, tapi kalian dibatasi maksimal 3 juta masing-masing. Saya. Pak Li, Anda menandatangani tanpa membaca? Pak Li, jika tidak dibaca, bagaimana jika Anda rugi? Tuan Su, mengatakan itu menunjukkan Anda tidak tahu tentang Profesor Lin atau apa arti proyek ini sebenarnya. Proyek ini adalah mesin uang. Dan sangat banyak. Jadi, perjanjian yang saya tanda tangani dengan Anda adalah taruhan kinerja. Jika Anda rugi dari proyek ini, Howard akan membayar Anda 3 kali lipat. Karena Tuan Thorne sudah mengatakan itu, apa yang perlu diragukan? Saya ikut 3 juta juga. Saya ambil 1 juga. Untuk saya juga 1.
Kemarin, Tuan Huang, wanita tidak tahu terima kasih itu muncul. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu hari ini sangat penting bagiku? Kau sengaja datang ke sini untuk menggangguku, ya? Mau balas dendam? Aku tidak tahu kau licik sekali. Kau paranoid atau apa? Apapun yang kau katakan tidak akan membantu. Aku bilang, meskipun aku menikah, itu pasti dengan wanita yang setara. Aku tidak tahan dengan tipemu, dengan latar belakang biasa, dan cara licikmu. Usir dia dari sini sekarang. Singkirkan dia dari pandanganku. Tangkap dia. Tamparan itu untukmu. Hari ini adalah perjamuan perayaan Profesor Lin. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan datang ke sini untuk membuat masalah. Kau tahu siapa aku? Kau hanya seorang pencari perhatian, petani kotor. Tuan Torne dikelilingi oleh sosialita dan cantik-cantik kaya. Seseorang dengan statusmu masih bermimpi kencan buta dengan Tuan Torn. Lihat dirimu di cermin, apa kau pantas? Tuan Torne, siapa wanita ini? Keluarga kami mengatur kencan buta untuk kami. Tapi aku menolaknya. Jadi dia dendam. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Wanita ini tidak punya malu. Katak ingin memakan angsa. Dia bahkan tidak tahu tempatnya. Usir dia dari sini, sekarang, jangan kotori perjamuan perayaan Profesor Lin. Kau sudah keterlaluan. Wanita tak tahu malu, berani membantah. Diam. Ayah, Apakah putriku baik-baik saja? aku baik-baik saja, Ibu. Kenapa kau memukul putriku? Dan kau bahkan memanggil bantuan. Profesor Lin akan tiba sebentar lagi. Jangan buang waktu dengan mereka. Usir mereka semua sekarang. Bukankah kau putra Tuan Torne Senior? Apa yang dilakukan putriku padamu? Bahkan jika kau tidak menyukainya, kau tidak bisa seenaknya memukul orang. Putrimu dengan tak tahu malu menempel padaku. Aku tidak tahan wanita tak tahu malu seperti ini yang memaksa diri pada pria. Dalam hal apa putriku tidak cukup baik untukmu? Aku dengan mudah membawa investasi puluhan juta. Aku akan menjadi orang terkaya di kota Sungai Indah segera. Putrimu hanyalah petani kotor. Dia bahkan tidak layak untuk jari kakiku. Kaulah yang tidak cukup baik untukku. Beraninya kau membantah. Cukup. Profesor Lin bisa tiba kapan saja. Jangan buang waktu di sini. Usir keluarga ini keluar dari sini sekarang. Usir mereka semua. Howard, kaulah yang harus pergi. Diam. Apakah tidak ada keadilan di kota ini? Di kota Sungai Indah, Tuan Torn adalah hukumnya. Orang tua bangka. Berani-beraninya kamu menatapku? Aku bersumpah, akan kucongkel matamu. Ayo. Coba saja. Jika aku kehilangan sehelai rambut pun hari ini, keluarga sialanmu tidak akan meninggalkan kota Sungai Indah hidup-hidup. Sudah kuduga, orang sepertimu, yang hidup di lapisan bawah, tidak punya nyali. Tapi aku berani. Ayah, Kamu, Tunggu apa lagi? Bawa kedua orang tua menyebalkan ini keluar dari sini. Jika mereka tidak menurut, patahkan lengan dan kaki mereka. jangan sentuh mereka. Serena, lepaskan aku. Kamu sengaja merusak hadiah yang khusus aku persiapkan untuk Profesor Lin. Itu dia. Aku tidak pernah menyangka. Hatimu bisa begitu beracun, begitu kejam. Tuan Thorn. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak ingin kamu bekerja sama dengan Profesor Lin. Kamu tahu seberapa besar usaha yang Tuan Thorn lakukan untuk mendapatkan semua barang ini? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Apa kau mencoba menjegal kami? Kami baru saja menginvestasikan uang, dan kau datang untuk mengacaukannya. Kau benar-benar jahat. Aku tidak. Dia mendorongku. Kami semua melihatnya. Berhenti membuat alasan.
Kau menabrak mobilku kemarin. Aku kasihan padamu saat itu, dan tidak memintamu membayar. Aku sudah memberimu keringanan. Aku tak pernah menyangka kau akan membalas kebaikan dengan kebencian, dan datang ke sini untuk merusak rencana besarku. Wanita sepertimu tidak pantas mendapatkan simpati. Tuan Thorn, kenapa buang-buang waktu dengan dia? Panggil saja polisi, dan tangkap seluruh keluarganya. Benar, panggil polisi. Kau, berapa nilai semua barang ini? Aku akan membayarnya. Bayar? Vas ini bernilai Rp200.000. Piring giok putih ini bernilai Rp300.000. Totalnya Rp500.000. Apa kau sanggup membayarnya? Vas, piring giok putih. Bagaimana bisa semahal itu? Ini adalah vas porselen antik dari tungku resmi. Ini bukan barang rongsokan dari pedagang kaki lima. Dan piring giok ini terbuat dari giok lemak domba kualitas terbaik. Satu buah saja bisa membeli sebuah rumah besar di pusat kota. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Howard, demi ayahmu dan aku yang sudah saling kenal lama, bisakah kau menunjukkan belas kasihan dan melupakan ini? Jangan gunakan ayahku untuk menekanku. Biarkan aku memberitahumu, di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak berani kusakiti adalah Profesor Lin. Aku sudah bersusah payah untuk mendapatkan dua benda ini, dan putrimu menghancurkan semuanya. Bahkan jika ayahku memohon, percuma. Aku, hari ini, pasti akan memenjarakannya. Bawa dia ke dalam. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Buat dia bayar. Kalau dia tidak bisa bayar, dia masuk. Panggil polisi. Halo, apa ini departemen kepolisian? Ayah, Ibu, tidak apa-apa. Howard, dia sengaja mendorongku, dan dia memukul ayahku. Sekarang, suruh dia minta maaf kepada ayah dan ibuku sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Kamu memecahkan sesuatu, dan kamu berani menuduhku? Jelas kamu yang mendorong. Orang tua bangka, kamu harus bersyukur aku memukulmu. Suruh putrimu berlutut dan minta maaf kepadaku dan Tuan Thorn. Kamu gila. Sudah kubilang, di kota Sungai Indah, Tuan Thorn adalah hukumnya. Aku akan menelepon bos sekarang. Aku akan menyuruhnya datang dan menunjukkan padamu apa itu hukum yang sebenarnya. Trik lama yang sama dari kemarin. Bahkan maut di depan pintu, kamu masih pura-pura. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Jika bukan karena kemurahan hati Tuan Thorn, kamu tidak akan lolos semudah ini. Aku tidak percaya kamu begitu berani sampai membuat masalah di perjamuan perayaan Profesor Lin, Satpam. Tangkap mereka. Berani sekali kamu. Pukul dia sampai mati. Hentikan. Ayah, Tolong. Aku mohon. suruh mereka berhenti. Kalian sendiri yang memulainya. Pukul mereka habis-habisan. Jangan berhenti sampai mereka memohon ampun. Aku bilang berhenti. Kamu merusak baju baruku. Bawakan anggurnya. Ibu, Sayang, Kemari, cepat. Kau sobek bajuku. Aku akan membunuhmu. jangan pukul putriku. Bukan dia. Kalau begitu, kami akan memukulmu, nenek tua. berani sekali kamu. Lihat baik-baik siapa aku. Kukira itu sesuatu. Seorang petani kotor, mengibaskan lencana identitas yang jelek. Siapa yang mau kau takuti? Kau.
Kau sudah keterlaluan. Kalian para pecundang bangkrut. Aku memberimu pelajaran, terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Silakan hukum aku kalau berani. Aku bilang padamu, bahkan jika kau panggil bosmu ke sini hari ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Serena, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ayo pergi. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Tangkap mereka. Ibu, kau, ayah. Gaun ini sengaja disiapkan untuk perjamuan perayaan. Kau merusaknya. Kau mau pergi. Tidak semudah itu. Aku sangat pelupa. Aku meninggalkan hadiah untuk gubernur dan lencana otoritasku di kantor. Jadi, sekarang kembalilah dan ambil itu. Lalu langsung menuju ke tempat perjamuan perayaan dan temui aku di sana. Baik, bos. Wanita ini berani menyerang Profesor Lin. Cepat! Segera pergi ke hotel. Tuan Thorn, bagaimanapun, dia seorang wanita. Bukankah ini terlalu kejam? Mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Hanya karena dia seorang wanita, dia berani bertindak begitu ceroboh. Tuan Thorn benar. Orang seperti itu perlu pelajaran agar mereka tidak akan pernah lupa. Berikan padaku. Kamu akan menyesali ini. Sungguh, aku menunggu. Pegang dia erat-erat. Jangan bully anak perempuanku. Tolong lepaskan dia. Lepaskan dia? Tentu. Kalian berdua berlutut dan bersujud. Ibu, ayah, jangan berlutut. Tidak. Kami sudah lakukan sesuai katamu. Bisakah kau lepaskan anak perempuanku sekarang? Setelah dia minum segelas anggur ini, aku akan melepaskannya. Minum, hahaha. Berhenti. Berhenti. Putri. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya kamu memukulnya? Dasar orang tua bau tanah. Berani-beraninya kamu macam-macam denganku. Usir dia. Aku tidak berlatih Tai Chi selama 10 tahun untuk sia-sia. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu memukulku. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi hari ini, kamu pengecualian. Tamparan ini untuk menindas orang dengan kekuasaanmu, dan meremehkan semua orang. Dan tamparan ini untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak tahu batasmu. Untuk hatimu yang berbisa, dan sama sekali tidak punya sopan santun. Awas, hati-hati.
Chloe. Aku sudah tua, masa jayaku sudah lewat. Bos, kamu tidak apa-apa. Mau duduk dan istirahat? Aku baik-baik saja. Aku makin tua. Tubuhku sudah tidak seperti dulu. Siapa mereka? Berani sekali mereka. Mereka sampai berani memukulmu. Dia pria yang dijodohkan keluarga padaku untuk kencan buta. Bos grup Torrent, Howard. Jadi kau Howard? Orang-orangmu menghancurkan mobilku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kau biarkan anak buahmu melakukan kekerasan. Tidak termaafkan. Bayar 45 miliar rupiah, sekarang juga. Dan, keluarkan permintaan maaf publik. Jika tidak, aku akan menuntut secara pidana. Jadi kau komplotan Serena? Beraninya kau. Kau berani mencuri mobil dinas bos. Itu mobilku. Milikmu adalah model VIP khusus. Mobil Centurion tidak dijual ke publik. Kau tahu berapa harganya? Kakek mesum sepertimu. Kau pikir kau mampu beli mobil seperti itu? Biarkan aku tunjukkan. Aku lupa menunjukkan lencana otoritas. Buka matamu sialan dan lihat dengan saksama. Baiklah. Mencuri mobil dinas bos sudah cukup buruk. Dan kau bahkan memalsukan plat nomor. Itu lebih parah. Dan kau adalah CEO perusahaan publik. Apa kau punya otak? Akulah bos yang kau bicarakan. Kau bos. Hari ini, aku akan pastikan Departemen Kepolisian menjebloskanmu. Tuan Thorn. Kenapa panik? Bos sekarang sedang menjemput gubernur. Tidak mungkin dia ada di sini. Fosil tua ini. Dia jelas-jelas menggertak. Oh, iya. Bagaimana aku bisa lupa itu? Serena, kamu berani sekali. Kamu benar-benar berani menyewa orang untuk menyamar sebagai bos. Mereka bahkan memasukkan plat nomor bos. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan? Untung Tuan Thorne ada di sini. Kalau tidak, kita semua sudah tertipu olehmu. Kurang ajar kamu. Berani menyamar sebagai bos? Dia adalah bos. Masa bos datang sendiri? Petani kotor sepertimu? Kamu pikir kamu Profesor Lin? Ya, saya Profesor Lin. Oh, iya, benar. Hei, Presiden Carter tidak memasukkanmu ke penjara kemarin, jadi hari ini kamu cari komplotan, mau memeras Tuan Thorn, ya? Sungguh tidak tahu malu dan hina. Untuk membuat tipu muslihat kotor. Orang seperti ini harus dikurung. Menyamar sebagai bos adalah kejahatan serius. Mereka mencari masalah. Semuanya. Nah, menyewa seseorang untuk menyamar sebagai bos, mencoba memeras dan memalak. Sekarang, tangkap mereka berdua. Saat bos tiba, biarkan dia yang menentukan nasib mereka. Hentikan. Hei, saya adalah bos. Kamu melakukan kejahatan. Saya memerintahkanmu untuk melepaskanku. Bos dan manajer Davis sedang dalam perjalanan menjemput gubernur. Masih sok kuat. Tampar dia. Ajari dia akibatnya menyamar sebagai bos. Berhenti. Dia benar-benar bos. Kamu akan menyesali ini. Jika dia bos, maka aku adalah Tuhan. Pukul dia. Berhenti. Meniru bos, itulah yang kau dapat. Pukul dia sampai mati, terus pukul dia sampai mengaku. Tuan Thorn, pria ini sudah tua. Jika kita terus memukulnya, mungkin bisa membunuhnya. Aku membersihkan dunia dari ancaman. Penipu seperti ini pantas mati. Mereka. Suruh mereka berhenti. Dia benar-benar bos. Meski diambang kematian, kau masih tidak mau bertobat, pukul dia juga. Howard, aku sudah berteman dengan ayahmu bertahun-tahun. Dialah yang meminta Serena datang menemuimu. Demi ayahmu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lepaskan kami. Dijodohkan dengan wanita seperti dia adalah penghinaan bagiku, Howard Thorne. Aku nyatakan sekarang. Perjanjian ayahku dengan kalian batal. Aku tidak akan pernah menikahi Serena seumur hidupku.
bilang padanya untuk menyerah. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Ayah. George, kau datang tepat waktu. Antara anakmu dan anak perempuanku, mungkin ada kesalahpahaman. Suruh dia melepaskan mereka sekarang. Howard, putri Tuan Lin, datang ke sini hari ini untuk kencan buta denganmu. Meskipun ada masalah, kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Dengan melakukan ini, bagaimana kau akan menjelaskan kepada Tuan Lin? Lepaskan mereka sekarang. Jangan biarkan dia masuk. Tuan Thorn Senior, ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Wanita ini tidak hanya mencuri mobil bos, tapi dia juga membawa seorang pria tua yang berpura-pura menjadi bos untuk menipu kami. Tuan Thorn langsung melihatnya, lalu dia mencoba memukulnya. Oh, begitu ya. Benar, semua orang melihatnya. Jadi, ini saya pasti tidak akan menerimanya. Ini semua salah paham. Anakku selalu bijaksana, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Ya, George, putriku bukan orang seperti itu. Aku tahu betul bagaimana dia. Aku tahu betul dirinya. Bahkan jika aku mengambil wanita sembarangan di jalan, aku tidak akan pernah melihatnya. Arthur, cukup. Kupikir karena kalian berdua orang jujur, putrimu tidak mungkin seburuk itu. Jadi meskipun tahu dia hanya seorang petani, tanpa pendidikan, tanpa budaya, tanpa latar belakang, kami tidak peduli, yang penting dia punya watak baik, kami dorong perjodohan ini. Tidak kusangka dia akan seperti ini. Pintu keluarga Thorn. Dia tidak pantas melangkah melewati pintu itu. Ini soal apa? Dibatalkan? Tidak, George, ini benar-benar salah paham. Semua orang melihatnya. Salah paham apa? George, kita sudah bertahun-tahun saling kenal, kau pasti tahu orang seperti apa aku ini, jangan dengar dia. Aku akan bekerja sama dengan Profesor Lin. Profesor Lin benci wanita pencuri, penipu, dan pengelabuh seperti itu. Jika Profesor Lin tahu aku berhubungan dengannya, dan marah lalu menolak bekerja sama denganku, keluarga Thorn akan menderita kerugian besar. Betul, betul. Bekerja sama dengan Profesor Lin itu yang penting. Kesempatan sekali seumur hidup ini tidak sembarang orang bisa dapatkan. Arthur, dengan ini saya beritahukan secara resmi bahwa perjodohan ini dibatalkan, dan mulai sekarang, jangan bilang siapapun kau kenal aku. George Thorn, kaulah yang berulang kali meminta seseorang menjadi mak comblang dan memaksa mereka untuk dijodohkan, dan sekarang putramu menganggap putriku tidak cukup baik. Yah, tidak apa-apa, karena kami juga tidak mau kawin dengan yang lebih tinggi. Tapi sekarang kau menyalahkan kami, kau tidak punya malu sama sekali. Kau berani bicara begitu, dan siapa yang di depanku setiap hari membanggakan putrimu, bilang ke semua orang betapa hebatnya dia, jadi aku sungguh percaya keluarga kita sepadan, tapi sekarang aku sadar kau hanya membual. Dan putrimu sama sekali tidak layak untuk putraku. Ayah, dia bilang begitu, hanya untuk meninggikan diri. Agar Serena sengaja mendekatiku. Dan aku sudah sering melihat trik semacam itu. Arthur Lin, kau keji. Dan aku menganggapmu teman lama bertahun-tahun. Jadi sekarang aku bilang padamu, keluarga kita putus hubungan total. Kita selesai. George Thorne, kau. Ayah, cukup. Howard Thorn, tidak layak untukku. Hadirin, kalian dengar itu? Aku, Presiden Grup Thorn yang perkasa, tidak layak untuknya. Ah, itu benar-benar lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Putraku adalah presiden bernilai miliaran rupiah. Dan kamar mandi di rumah kami lebih besar dari seluruh rumahmu. Jadi berani kau bilang putraku tidak layak untukmu. Jadi meski kaya, benar. Uang berbicara. Ayah. Serena bilang begitu. Karena dia malu. Jadi siapa yang sebenarnya tidak pantas? Semua orang bisa melihat dengan jelas. Howard Thorn, saat kau tahu siapa aku sebenarnya, jangan kaget. Identitas apa yang bisa dimiliki pencuri mobil? Silakan, katakan dan buat aku mati ketakutan. Saya Profesor Lin. Apa katamu? Kau Profesor Lin? Betul. Dia adalah Profesor Lin. Kalian buta dan bodoh. Fosil tua, kau pikir kau siapa? Serena Lin. Kau tahu, di seluruh kota Sungai Indah, tidak banyak orang yang kutakuti.
Satu adalah gubernur, dan yang lainnya adalah Profesor Lin. Jadi kau berpura-pura menjadi Profesor Lin untuk menakut-nakutiku, ya? Sayangnya, kemarin, aku menelepon manajer Davis untuk memastikan Profesor Lin adalah seorang pria. Kau gagal menyamar sebagai bos, dan sekarang kau coba trik yang sama lagi. Mencoba menyamar sebagai Profesor Lin? Beraninya kau? Serena Lin, apa kau pikir? Aku bodoh? Atau kau pikir semua orang di sini idiot? Tepat. Kau pikir karena semua orang belum pernah bertemu Profesor Lin secara langsung. Kau bisa bicara omong kosong di sini, konyol. Tidak ada seorang pun di sini yang akan percaya padamu. Aku adalah Profesor Lin. Darah buatan universal adalah penemuanku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menelepon manajer Davis untuk memverifikasi. Tuan Thorn sudah menelepon kemarin. Kau jelas mengulur waktu. Apa? Takut? Takut menelepon? Baiklah. Karena kau tidak akan menyerah sampai melihat buktinya, aku akan menelepon manajer Davis lagi. Supaya kau bisa menyerah sepenuhnya. Dan biarkan semua orang melihat. Bagaimana kau, seorang penipu? Tertangkap basah di tempat. Manajer Davis. Saya harus melaporkan sesuatu kepada Anda. Seseorang mencuri mobil bos. Dan di perjamuan perayaan Profesor Lin, mereka menyamar sebagai Profesor Lin. Tidak percaya. Akhir-akhir ini, banyak orang berpura-pura menjadi Profesor Lin dan menipu orang. Bulan lalu, sebuah perusahaan ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai Profesor Lin sebesar 30 juta dolar. Mereka masih belum menangkap pelakunya. Sekarang mereka semakin berani. Mereka bahkan mencuri mobil pribadi bos. Dia terus mengatakan dia adalah Profesor Lin, dan memaksa saya menelepon Anda. Sikapnya sangat sombong. Berikan telepon padanya. Saya ingin melihat siapa Profesor Lin palsu ini, berani macam-macam dengan bos. Jadi kamu yang menyamar sebagai Profesor Lin? Tunggu saja. Saya akan ke sana sekarang untuk menanganimu. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Menyamar sebagai Profesor Lin adalah hukuman mati. Tunggu saja. Tuan Thorn, awasi penipu ini dengan baik. Saya akan sampai dalam 10 menit. Saya akan mengurusnya sendiri hari ini. Baik, Manajer Davis, jangan khawatir. Anak buah saya telah menguasai situasi. Dia tidak akan kabur. Nak, minta Manajer Davis untuk mengonfirmasi. Apakah Profesor Lin laki-laki atau perempuan? Manajer Davis, saya ingin tanya lagi. Apakah Profesor Lin laki-laki atau perempuan? Bukankah aku bilang kemarin? Profesor Lin adalah... Bukankah kemarin yang aku bilang padamu? Profesor Lin adalah seorang wanita. Hei, aku lupa mengisi dayanya. Pak, apakah kamu punya power bank? Boleh aku pinjam? Apa yang dikatakan Manajer Davis? Manajer Davis berkata, Profesor Lin adalah seorang pria. Serena Lin, apakah kamu yakin sekarang? Lain kali jika kamu berbohong, pikir dulu. Aku tidak berbohong. Masih bilang kamu tidak berbohong? Kamu penipu. Itu benar-benar tidak tahu malu. Tidak ada yang akan pernah percaya kebohonganmu lagi. Tunggu saja. Aku akan menelepon Jay sekarang. Fosil tua, kami tidak ingin buang waktu denganmu. Biarkan dia menelepon. Biarkan orang tua bangka ini tahu kebenarannya. Halo? Nomor yang kamu hubungi mati. Telepon Jay mati. Tuan Thorn baru saja berbicara dengan manajer Davis di telepon, tapi mati saat kamu menelepon. Kebohongan ini sangat payah. Tidak ada yang akan percaya padamu lagi. Penjaga, tangkap dia. Aku akan membuatmu membayar. Saat manajer Davis tiba di sini, kita lihat siapa yang dihukum. Gubernur. Gubernur. Gubernur, Gubernur. Mungkinkah dia ternyata bukan palsu? Gubernur. Saat ini, seseorang sedang membuat masalah di perjamuan perayaan Profesor Lin. Mereka tidak menghormati hukum, menyerang atasan mereka. Mereka tidak hanya memukul saya, mereka juga memukul Profesor Lin. Apa? Siapa yang begitu berani memukul Profesor Lin? Tidakkah mereka takut seluruh keluarga mereka dihukum?
Ya. Aktingnya jelek sekali, kamu kira kamu membodohi siapa? Gubernur sedang dalam perjalanan sekarang. Bos menemaninya. Apakah kamu mencari kaki tangan lain untuk menipu kami? Tidak akan semudah itu. Kamu membuatku takut. Aku hampir percaya dia benar-benar mengenal gubernur. Penipu-penipu ini sungguh sulit diwaspadai. Untungnya, Tuan Thorn, Anda tahu di mana gubernur dan bos berada. Kalau tidak, Anda sudah menipu kami semua. Mereka satu geng. Siapa tahu berapa banyak lagi kaki tangan yang mereka miliki. Jika kita tetap waspada dan menggunakan akal sehat, kita tidak akan tertipu oleh trik mereka. Howard, Anda selesai. Tunggu saja sampai gubernur datang untuk berurusan denganmu. Orang tua bau tanah, beraninya kau mengancam Tuan Thorn. Pengawal, bungkam dia. Howard Thorn, lihat ini. Maka kau akan tahu siapa aku. Faktur perbaikan. Betul. Itulah. Faktur perbaikan mobil Centurionku. Ada stempel dari pusat perawatan. Kendaraan VIP. Nah, ini seharusnya benar-benar membuktikan siapa aku, kan? Aku perintahkan kalian sekarang untuk melepaskan kami. $300.000? Oh, Serena Lynn, masih mengaku kau tidak di sini untuk menipu Tuan Thorn. Kau bahkan menyiapkan semua alat peraga dengan baik. Tuan Thorn, lihat. Orang tua bangka ini bahkan menyiapkan faktur perbaikan palsu dan menuliskan jumlah yang sangat gila. Jelas sekali sudah direncanakan. Arthur Lin, ini putri yang kau besarkan? Aku sangat terkejut. Sangat tidak tahu malu. Dia tidak hanya mencuri mobil bos, dia bahkan menggunakannya untuk menjebak dan memeras uang dari Tuan Thorn. Orang seperti dia adalah sampah masyarakat, tidak punya moral sama sekali. Mereka pantas dihukum berat. Tuan Thorn, panggil polisi. Kirim mereka berdua ke departemen kepolisian. Manajer Davis akan segera tiba. Saat dia tiba, dia akan mengurus dua penipu berani ini. Aku ulangi lagi. Faktur perbaikan ini dari pusat perawatan kendaraan VIP, diberikan kepadaku oleh seorang profesional. Ini benar-benar asli. Karena mobil memiliki sistem pertahanan khusus, biaya perbaikan setinggi itu, ini bukan palsu. Buktimu sudah hilang sekarang. Serena, untuk memeras uang, kamu melakukan segala cara. Manajer Davis akan segera tiba. Ini hari besar bagi Profesor Lin. Saya tidak ingin membuat adegan ini terlalu buruk. Demi hubungan antara keluarga kita, kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, dan saya akan tetap memaafkanmu. Mungkin ketika manajer Davis tiba, yang harus berlutut dan meminta maaf adalah kamu. Tuan Thorn, saham perusahaan Anda naik lagi. Sudah mencapai batas atas harian 3 kali berturut-turut. Hebat. Perusahaan Tuan Thorn akan bermitra dengan Profesor Lin. Pasti akan sukses besar. Melambung tinggi. Tuan Thorne, di masa depan, jangan lupa kami teman-teman lama. Semuanya. Kalian sekarang semua pemegang saham perusahaan saya. Saya menandatangani taruhan kinerja dengan kalian. Jadi, semakin banyak saya hasilkan, semakin banyak kalian hasilkan. Baiklah. Tuan Thorn, mari bersulang untuk para investor terlebih dahulu. Semuanya. Untuk kekayaan dan kemakmuran kita. Habiskan, habiskan, habiskan. Bersulang. Tuan Thorn, naik lagi. Harga sahamnya naik lagi. Investasi di perusahaan Tuan Thorn adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat sepanjang hidup saya. Hanya dalam setengah hari, saya sudah untung ratusan ribu rupiah. Saya juga untung ratusan ribu. Tuan Thorne, terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Ayo kita semua angkat gelas untuk Tuan Thorn. Bersulang untuk Tuan Thorn. Hei semuanya. Santai saja. Ini baru hidangan pembuka. Setelah saya resmi menandatangani kontrak dengan Profesor Lin. Lupakan soal untung ratusan ribu sehari.
Mungkin saat itu saya akan untung jutaan rupiah sehari. Howard, harga saham perusahaanmu akan mencapai batas bawah harian. Kamu tidak tahan melihatku sukses. Berani-beraninya kamu mengutuk Tuan Thorn, aku akan tampar kamu. Mengutuk Tuan Thorn, itu mengutuk kita semua. Dia pantas dihajar. Kami menginvestasikan tabungan hidup kami, kamu ingin kami kehilangan semuanya? Kamu memotong uang kami. Berhenti. Brengsek. Hentikan, tolong. Tolong, berhenti memukulnya. Berhenti. Howard, kau akan menyesali ini. Apapun yang saya lakukan, saya tidak pernah menyesal. Manajer Davis akan datang. Waktu Anda habis. Kaulah yang waktunya habis. Masih bicara besar. Cepat, bawa mereka ke sana. Ambil sesuatu untuk menyumbat mulut mereka. Jadi ketika Profesor Lin tiba, dia tidak akan melihat kekacauan ini dan kehilangan muka. Ayo, gerak. Di mana dia? Manajer Davis, akhirnya Anda datang. Di mana bos? Dia tidak ikut dengan Anda? Saya pergi membantunya mengambil sesuatu. Dia pergi menemui gubernur sendiri. Sekarang, dia seharusnya sudah sampai di sini. Tidak, dia belum. Mungkin dia tertunda. Bukankah Anda bilang seseorang menyamar sebagai bos? Di mana orang itu? Bawa mereka ke sini. Manajer Davis, Anda harus menghukum mereka dengan keras. Mereka tidak hanya mencuri mobil bos, tetapi juga memasukkan faktur perbaikan untuk memeras Tuan Thorn. Untungnya, Tuan Thorn cukup pintar untuk melihat rencana mereka dan mengekspos mereka. Jika tidak, berapa banyak orang yang akan mereka tipu? Para penipu ini benar-benar tidak mengenal hukum. Saya tidak akan memberi mereka ampun. Manajer Davis, itu dia. Ini orangnya. Pura-pura jadi bos. Dan memasukkan faktur perbaikan. Mencoba memeras saya. Saya langsung membongkar rencananya. Dia bersikeras bahwa dia adalah bos. Tiga orang tua. Berani-beraninya kamu menatap Manajer Davis, bosan hidup. Kamu. Manajer Davis, Anda tidak perlu khawatir soal ini, saya yang urus. Bagaimana menurut Anda? Haruskah saya pukul mereka beberapa kali lagi, untuk melampiaskan amarah Anda? Maaf. Saya terlambat. Maaf Anda harus mengalami ini. Manajer Davis, kenapa Anda begitu sopan padanya? Dia hanya palsu. Palsu? Tahukah Anda siapa dia? Manajer Davis, bukankah dia hanya palsu? Jangan bilang Anda mengenalnya. Bilang padanya siapa saya. Pria ini adalah bos saya. Apa? Manajer Davis, sekarang ini bukan waktunya untuk bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Tidak bisakah kamu mengenali bosmu sendiri? Mustahil. Tidak mungkin. Bukankah Tuan Thorn bilang bos pergi menjemput gubernur? Dia pasti palsu. Lihat apa yang kau lakukan. Kau bahkan berani membocorkan jadwalku. Membiarkan para pang itu mengambil keuntungan. Kau benar-benar menghancurkan reputasiku. Maafkan saya, bos. Ini salah saya. Saya lalai. Saya sangat mengecewakan Anda. Saya sungguh minta maaf. Bukankah bos pergi menjemput gubernur? Sebenarnya, saya sedang dalam perjalanan menjemput gubernur, tapi di perjalanan, saya melihat video tentang Anda menindas yang lemah dan menyerang orang. Jadi saya mengubah rencana. Saya datang ke sini sebagai gantinya. Jika saya tidak melihat situasi Anda saat ini, saya tidak akan tahu bahwa di kota Sungai Indah ada pembuat onar tanpa hukum sepertimu. Telepon.
Hubungi pasukan polisi. Tidak. Bos, maaf. Saya tidak tahu itu Anda. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Hei, saya berutang permintaan maaf pada Anda. Tolong lepaskan saya. Jadi sekarang kau mau minta maaf? Terlambat. Jika saya tidak membawa kalian ke pengadilan, bagaimana saya bisa menghadapi warga kota Sungai Indah? Telepon sekarang. Gubernur sudah di sini. Saya sungguh minta maaf soal itu. Ada sesuatu, jadi saya tidak bisa menjemput Anda sendiri. Tidak apa-apa. Luka di wajah Anda, apa yang terjadi? Gubernur. Pasti ada. Semacam kesalahpahaman. Saya tidak berpikir jernih. Saya ditipu oleh pembohong. Itulah kenapa saya melawan bos. Tidak ada kesalahpahaman. J. Panggil pasukan polisi. Ya. Gubernur. Saya tahu saya kacau. Saya ingin menebusnya. Selama bos membiarkan ini berlalu, saya akan menyumbangkan 10 juta rupiah sekarang untuk pembangunan kota Sungai Indah. Kamu pikir uang bisa memperbaiki segalanya? Sebagai gubernur kota Sungai Indah, saya menegakkan hukum dan menjaga perdamaian di kota ini. Saya tidak akan pernah menerima uang untuk bersekongkol dengan penjahat tanpa hukum seperti kamu. Kalau begitu 20 juta rupiah, Gubernur, dengan 20 juta rupiah ini, kamu bisa membawa kota Sungai Indah begitu banyak proyek publik dan menyelesaikan begitu banyak rakyat kesulitan nyata. Ini bukan hanya prestasi politik yang solid, tetapi juga sangat membantu untuk promosi masa depanmu. Howard, kamu pikir saya siapa? Kamu tidak hanya menyerang pejabat publik, tetapi sekarang kamu menambahkan menyuap gubernur ke dalam dakwaanmu. Telepon sekarang dan bawa departemen kepolisian ke sini. Gubernur, saya menyarankanmu jangan menjadi orang tidak tahu terima kasih. Percayalah, saya bisa membuatmu dipecat. Membuatku dipecat. Howard, kamu pikir kamu siapa? Kamu harus introspeksi diri untuk melihat apakah kamu layak. Gubernur, sepertinya kamu masih belum mengerti. Saya sekarang dalam anugerah Profesor Lin, dan saya akan bekerja sama dengan Profesor Lin. Tahukah kamu siapa Profesor Lin? Dia seorang yang terkenal di tingkat nasional, sosok penting. Satu kata darinya dan kamu keluar dari sini. Kau tahu apa kata mereka? Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan biarkan hal sepele membuatmu kehilangan pekerjaan. Jika kau minta maaf sekarang, aku bisa melupakan yang terjadi hari ini. Howard. Jika kau tidak menyebut Profesor Lin, aku hampir lupa tentang dia. Karena kau terus bilang, kau sudah mendapatkan dukungan Profesor Lin. Maka hari ini, kenapa kita tidak temui orang besar ini? Di depan semua orang? Mari kita sambut Profesor Lin. Bos, dia benar-benar palsu, bukan Profesor Lin sama sekali. Profesor Lin, apa yang kau? Gubernur, bagaimana mungkin Anda juga tertipu oleh wanita ini? Dia bukan Profesor Lin. Aku menelepon Manajer Davis tadi untuk memastikan. Manajer Davis bilang dia laki-laki. Jika kau tidak percaya, kau bisa tanya Manajer Davis. Kapan aku bilang Profesor Lin itu laki-laki? Gubernur, aku tidak pernah bilang Profesor Lin itu laki-laki. Kau jelas bilang sebelumnya, lebih dari sekali. Kapan aku bilang begitu? Aku meneleponmu 2 kali untuk bertanya apakah Profesor Lin laki-laki, dan kau bilang iya. Dulu, anak buahku memegang jas hitam dan jas biru, dan menyuruhku memilih. Dia tanya aku mau hitam atau biru. Aku bilang biru, maksudku warna biru. Bukan berarti Profesor Lin itu laki-laki. Tidak mungkin. Aku baru saja menelepon. Kamu jelas-jelas bilang dia itu laki-laki. Semua orang di sini mendengarnya. Kalian? Kalian dengar itu? Tadi, saat aku menelepon, HP-ku mati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak mendengarnya. Kami tidak mendengar apa-apa. Bicaralah. Apa? Diam semua? Aku peringatkan kalian, berbohong di depan gubernur ada konsekuensinya. Kalian. Cukup. Hari ini, aku datang jauh-jauh untuk memberikan penghargaan kepada Profesor Lin. Ayolah,
kira aku tidak akan mengenali Profesor Lin sendiri? Sekarang, izinkan aku memperkenalkannya secara resmi. Orang yang berdiri di depan kalian adalah penemu darah buatan universal, Serena Lin, yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Serena Lin, Profesor Lin. Aku baru saja memukul Profesor Lin. Aku celaka. Semua sudah berakhir. Bagaimana mungkin dia Profesor Lin? Dia memang Profesor Lin. Maafkan aku karena membuatmu mengalami ini. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Mereka. Mereka juga ikut serta. Berani-beraninya kalian. Kalian benar-benar berani memukul Profesor Lin. Kalian semua, tidak ada yang bisa lolos. Profesor Lin, apa yang ingin Anda lakukan terhadap mereka? Profesor Lin. Tidak, Serena. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman besar. Kamu mempermalukan saya dan orang tua saya di depan umum. Kamu pukul dan hina saya, dan kamu sebut ini kesalahpahaman. Serena, kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu adalah Profesor Lin. Kalau saja kamu bilang dari tadi, semua ini tidak akan terjadi. Aku sudah bilang. Aku bilang aku adalah bos. Tapi apa kalian percaya? Bos, mobil Anda sudah saya parkir di garasi bawah tanah. Tepat waktu. Beritahu mereka mobil jenis apa itu. Berapa biaya perbaikannya? Mobil itu adalah edisi hadiah negara Centurion, spesifikasi tertinggi versi khusus yang tidak dijual untuk umum. Bodi mobil menggunakan paduan khusus dan bahan anti peluru. Biaya bodi saja sudah jauh melebihi Rolls-Royce. Hanya goresan di bodi membutuhkan bahan khusus dari pabrik untuk perbaikan mulus. Ditambah getaran dan kerusakan pada sistem elektronik, total biaya perbaikan adalah Rp300.000. Apa? Rp300.000? Aku tidak tahu itu mobil bos. Aku kira itu hanya mobil domestik murah. Sekarang bilang begitu tidak ada gunanya. Kamu tidak hanya menabrak mobil bos, tapi juga menghancurkannya seperti itu. Kamu harus membayar ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Gaji bulananku tidak akan cukup untuk mobil ini. Tuan King, tolong bantu saya. Jika tidak, saya hancur. Serena? Tuan Thorn, kami tidak sedekat itu. Tolong panggil saya Profesor Lin. Profesor Lin, soal Chloe, dia hanya bertindak impulsif, dan dia tidak tahu. Seorang profesor terkemuka sepertimu, ya, tidak begitu membutuhkan uang sebanyak ini. Bagaimana kalau, demi saya, kamu biarkan saja? Aku belum selesai denganmu. Kenapa aku harus membantumu? Howard, bukankah kamu selalu ingin bekerja sama denganku? Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu secara resmi sekarang, aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Hei. Serena, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya, oke? Dia benar-benar tidak mengenalmu, tapi kamu tidak mengungkapkan identitasmu sebelumnya, kan? Jika kamu terbuka dari awal, bukankah kesalahpahaman ini bisa dihindari? Jadi maksudmu, jika aku adalah Profesor Lin, aku akan mendapatkan rasa hormatmu. Tapi jika aku hanyalah seorang petani biasa, maka aku pantas diintimidasi, dihina dan dipukul, begitukah? Hei, bukan itu yang kami maksud. Tidak peduli siapa yang membela Howard hari ini. Baiklah. Hei, Serena, lihat, ayahmu dan aku sudah menjadi teman lama bertahun-tahun, tidak perlu membuat segalanya tegang hanya karena beberapa kata. Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Kamu sendiri yang bilang pernikahan dibatalkan dan menyuruh ayahku untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia kenal kamu. Dan tadi, putramu mengatakan di depan semua orang bahwa latar belakangku tidak cukup baik baginya. Itu semua aku bicara tanpa berpikir. Jangan ambil hati. Maaf, tapi aku menganggap serius setiap kata yang kamu ucapkan. Arthur, bicara dengan putrimu, demi persahabatan keluarga kita bertahun-tahun, tidak perlu merusak pernikahan ini karena kesalahpahaman kecil. Coba saja. Aku tidak kenal kamu. Mulai sekarang, jangan datang lagi.
Kami tidak mau berurusan denganmu, keluarga Thorn. Ayah, kenapa kau memohon padanya? Serena, kau sebaiknya berpikir 2 kali. Harga saham perusahaanku melonjak, pasti nilainya akan berlipat ganda dalam 7 hari. Mau bekerja sama denganku? Banyak orang yang antre. Oh, benarkah? Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, harga sahammu akan jatuh. Kau bilang turun, langsung turun? Betul, aku bilang turun, dan turun. Bagaimana mungkin? Tuan Thorn, saham perusahaannya masih turun. Turun 20% lagi. Mencapai batas bawah harian. Kita selesai. Semua sudah berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Howard, sebelumnya, saham perusahaannya terus naik karena kau sengaja membocorkan informasi, mengatakan aku akan bekerja sama denganmu, benarkah? Serena, ya, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebusnya. Howard Thorn, atas nama Balai Kota Sungai Indah, saya secara resmi memberitahukan bahwa mulai besok, Balai Kota Sungai Indah memutuskan semua kerjasama dengan perusahaan Anda, termasuk 5 proyek yang sedang berjalan. Dan semua kesepakatan pendanaan di masa depan. Tidak, Gubernur, Anda tidak bisa melakukan ini. Proyek-proyek ini adalah penyelamat perusahaan saya untuk 10 tahun ke depan, itu karena Anda sendiri. Tuan Foster, saya menginvestasikan jutaan rupiah di perusahaan Anda, jadi bagaimana sekarang? Uang saya habis semua, Anda harus membayar saya kembali. Anda menandatangani taruhan kinerja dengan kami, dan tertulis jelas hitam di atas putih, bahwa jika proyek merugi, Anda harus membayar ganti rugi 3 kali lipat. Serena, saya meminjam 50 juta rupiah dari bank, dan menghabiskan setiap sen. Saya juga mengambil uang dari para investor besar itu, dan kontraknya sudah ditandatangani, jadi jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, arus kas saya akan kering, dan saya akan kehilangan segalanya, bahkan rumah saya. Sekarang Anda takut? Apa yang Anda pikirkan sebelumnya? Bahkan jika Anda kehilangan semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Serena, demi persahabatan ayah-ayah kita, Anda tidak bisa begitu tidak berperasaan. Itu kata ayah saya. Tetapi Anda bilang jangan membahas hubungan mereka, Tuan Thorn. Ini semua salahmu, dasar jalang. Siapa yang suruh kamu merusak mobil orang? Sial, kalau kamu tidak menyuruhku, aku tidak akan berani melakukannya. Diam. Karena kecerobohanmu. Aku jadi menyinggung Serena. Serena, aku ditipu olehnya, dan aku tidak tahu apa-apa. Aku akan memecatnya sekarang juga. Chloe, kamu dipecat, keluar dari sini sekarang. Bagaimana dengan mobil bos? Kamu yang merusak mobil, jadi apa hubungannya denganku? Bayar sendiri. Tuan Thorn, aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini bertahun-tahun. Aku melakukan semua pekerjaan kotormu, dan begini caramu memperlakukanku. Kamu berani memohon padaku? Kalau bukan karena kamu membuat masalah, apa aku akan jadi begini? Semua salahmu aku dalam masalah ini, dan aku bisa membunuhmu sekarang. Serena, aku, dibutakan oleh wanita ini, aku tidak tahu, jadi aku mengatakan hal-hal buruk itu dan salah paham padamu. Aku sangat peduli dengan pertunangan kita, jadi bisakah kamu berpura-pura masa lalu tidak pernah terjadi dan memaafkanku sekali ini? Howard, kamu pikir aku akan memaafkanmu? Aku salah hari ini, ya. Aku akan menebusnya padamu, sebutkan harganya, dan asalkan kamu tenang, aku tidak akan menawar berapapun. Kamu pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Selama bertahun-tahun, aku sudah melihat banyak pria tangguh, tapi tidak pernah yang sebegitu melanggar hukum dan sombong sepertimu. Kamu harus bersyukur tidak melakukan hal yang lebih buruk padaku sebelumnya, atau nasibmu akan lebih dari sekadar bangkrut. Apalagi yang kamu inginkan dariku?
Aku sudah meminta maaf sebanyak ini, jadi apa kamu ingin aku berlutut dan memohon pengampunan? Baik, kalau begitu, berlutut. Serena, aku salah. Aku minta maaf dengan tulus. Aku meremehkanmu. Aku buta akan nilai dirimu. Jika kau benar-benar bisa memaafkanku, kita akan pergi ke balai kota besok untuk mengambil surat nikah. Oke. Tapi tadi kau bilang di depan semua orang bahwa kau tidak akan pernah menikahi wanita sepertiku. Kau bilang jangan berharap terlalu tinggi. Kau juga bilang bahkan jika kau mengambil wanita sembarangan di jalan, kau tidak akan pernah tertarik padaku. Itu semua omong kosong. Aku memang bodoh. Jangan dianggap serius. Sekarang, aku benar-benar ingin bersamamu, Serena. Cukup bicara. Keluarga Thorn akan hancur. Hei, tidak, tolong. Dia melakukan semua ini sendiri. Semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Thorn atau perusahaannya. Anak buah anakmu menabrak mobil bos dan menyerangnya. Baru saja, dia mencoba menyuap gubernur di depan umum. Salah satu dari ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Thorn dan menghukum mereka mati. Dasar tidak tahu terima kasih. Dasar tidak tahu terima kasih. Kau akan menjadi kehancuran keluarga kami. Sebagai kepala keluarga Thorne, dengan ini aku menyatakan bahwa aku, George Thorne, mencabut hak waris Howard Thorne. Ini berlaku segera. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Thorne, Howard. Akui pada gubernur dan terima hukumanmu, jangan seret kami bersamamu. Aku anakmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau bukan lagi anakku. Mendahulukan keadilan daripada keluarga. Gubernur. Bagaimana Anda ingin menangani Howard? Terserah Anda. Tolong, berbelas kasihlah. Lepaskan keluarga Thorne. Semua yang aku lakukan, semua demi keluarga Thorne. Tapi pada akhirnya, kamu meninggalkanku. Jika aku jatuh, keluarga Thorne juga tidak akan mudah. Profesor Lin, Gubernur, jika Anda membiarkanku pergi, aku bersedia menceritakan semua perbuatan kotor Howard selama ini. Aku akan bocorkan semuanya. Chloe, dasar jalang. Berani sekali kau mengkhianatiku? Kau yang meninggalkanku duluan. Kau yang memulai, jadi aku yang akan mengakhirinya. Aku akan membunuhmu. Howard, kami tidak peduli kau hidup atau mati. Pertama, bayar hutangmu. Kami bahkan tidak mau 3 kali lipatnya. Kembalikan saja pokoknya, kami anggap sial saja. Bayar sekarang. Uangku. Semua hilang. Aku tidak punya uang untukmu. Tidak punya uang? Bayar dengan nyawamu. Tangkap mereka. Serena, aku mohon, maafkan aku. Jika kau biarkan aku pergi, aku akan lakukan apapun katamu. Apapun. Kau yang memulai, terima akibatnya. Howard, hari ini kau harus membayar harga atas perbuatanmu. Kau benar-benar akan mendorongku ke ujung tanduk? Kau sendiri yang mendorong dirimu ke ujung tanduk. Jangan terlalu memaksaku. Jangan lupa ini kota Sungai Indah. Meskipun kau punya semua kekuasaan di dunia, kau tidak bisa main-main dengan penduduk setempat. Dari kedengarannya, apakah kau mengancamku? Jangan memaksaku. Jika kau lakukan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jika sampai begitu, kita berdua akan jatuh. Kau salah paham. Ini bukan soal kau membiarkanku pergi, tapi soal aku membiarkanmu pergi. Howard, Chloe. Kau sengaja menyakiti Profesor Lin. Itu kejahatan serius. Tangkap mereka. Serena. Aku salah, tolong, aku mohon padamu. Profesor Lin, aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong ampuni aku. Seumur hidupmu, kau bisa memikirkannya di penjara. Bawa mereka pergi. Maaf. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau dikurung.
Profesor Lin, para pembuat onar telah dibawa pergi. Sekarang, silakan naik untuk menerima penghargaan Anda. Silakan, Profesor Lin. Selamat, Profesor Lin.